Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapri Nugraha dari kelas Teknik Elektroreguler sore D. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang yang kemarin, yang bagian 2-nya ya. Pada video ini kita akan lanjutkan tentang penguat pembalik inverting amplifier. Kemarin sudah dijelaskan ya, inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan jumlah membalik fasa sinyal outputnya. Jadi kalau op-amp inverting ini, kalau butuhnya daya rangkaian, inputnya pasti dipasang ke terminal input negatif ya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF. RF ini adalah resistansi feedback yang terhubung ke jalur inputan, sehingga kita bisa menghitung yang namanya tegangan RF, yaitu sama dengan I dikali RF, atau bisa uraikan VI per RI, resistansi input dikali RF. Ini polaritas negatif pada RF pada terminal V output, maka VO sama dengan minus VRF. Sehingga berapa nilai tegangan output dari op-amp inverting itu sendiri bisa dihitung, yaitu sama dengan negatif VRF tadi, atau sama dengan minus VI per RI dikali RF, sama dengan negatif RF per RI dikali VI. Apa yang menentukan besar tegangan output pada op-amp inverting, yaitu seberapa besar resistansi feedback dibagi resistansi input dikalikan dengan tegangan input. Ini rumus tegangan output pada op-amp inverting ya. Ini. Contoh, diketahui RF sama dengan 100 kilo ohm, RI 10 kilo ohm, tegangan input VI-nya 1 volt dan RL-nya 25 kilo ohm. Hitung arus tegangan output penguatan IL dan LO. Solusinya kita menghitung arus input dulu. Rumusnya adalah V per R. V input dibagi R input. V input 1 volt dan R inputnya 10K. Maka arusnya adalah 0,1 miliampere. Kemudian setelah mendapatkan arus input, kita bisa menghitung tegangan outputnya dari rumus yang dijelaskan sebelumnya pada op-amp inverting. Rumus tegangan output adalah minus RF per RI dikalikan VI. RF-nya diketahui 100 kilo ohm, RI-nya 10 kilo ohm, dan VI-nya 1 volt. Maka dapatkan tegangan outputnya adalah minus 10. Berarti dia menguat ya, dari 1 volt menjadi 10 volt. Tanda negatif karena dia inverting, fasanya berubah. Jadi tanda negatif perubahan fasa. HCl ini penguatan. Berapa muatan yang dimiliki op-amp ini, yaitu adalah RF per RI, yaitu rumus HCl. RF min 10, RI-nya 1. Jadi hasilnya min 10 ya. Karena mengalami 10 kali penguatan. IL yaitu arus per beban. Rumusnya 0 dikurangi tegangan output dibagi RL adalah 0. Dikurang tegangan outputnya adalah 0.
dikurang min 10 per 25 kilo ohm sama dengan 0,4 miliampere. Ini arus yang mengalir pada beban. Kemudian arus yang keluar dari outputnya adalah arus input tambah arus beban 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5. Ini. Jadi ini cara menghitung op-amp inverting. Nah, ini contoh lain kalau misalnya diketahui RF-nya 250 kilo ohm, resistansi inputnya 10 kilo ohm, tegangan inputnya atau VI-nya minus 0,5 volt, dan EL-nya 25 kilo ohm. Hitung arus input dengan output penguatan arus beban dan arus outputnya. Jadi ini beda dengan soal yang tadi itu. Tegangan inputnya negatif 0,5, kalau yang sebelumnya positif 1 ya volt. Kalau di sini negatif 0,5 volt. Jadi yang pertama kita hitung arus inputnya dulu adalah VI per RI, yaitu 0,5 volt per 10 kilo ohm. Hasilnya 0,05 miliampere. Kemudian tegangan output atau VO, yaitu rumusnya adalah negatif RF per RI dikali VI sama dengan 250 kilo ohm per resistansinya inputnya 10 kilo ohm dan VI-nya minus 0,5 volt, maka hasilnya 12,5 volt. Ini karena memiliki tanda polarisasi negatif, jadi kalau gambar rangkaiannya itu kutub negatifnya yang masuk ke op-amp ya. Coba perhatikan kalau yang gambar sebelumnya itu kutub positifnya yang masuk ke op-amp. Kalau di sini yang negatifnya. Disupply tegangan untuk polarisasi kutub negatif sebesar setengah volt sehingga outputnya menjadi positif. Jadi kalau kita memasang posisi pencolotan ini, itu akan merubah polarisasi dan tegangan outputnya. Kalau kita pasang negatif, maka outputnya positif. Atau kita sebaliknya pasang positif, keluarnya negatif. ACL atau penguatannya yaitu tegangan output dibagi tegangan input. Rumusnya RF per RI, yaitu negatif 250 kilo ohm dibagi 10 kilo ohm sama dengan minus 25 ya. Berapa arus pada bebannya? Rumus arus pada beban adalah V0 dibagi RL. Di sini tidak dikurang 0 lagi ya, seperti contoh di sini, karena inputnya negatif. Kalau positif dia kurang 0, maka hasilnya adalah 0,5 miliampere. Arus outputnya adalah atau LO adalah I ditambah IL sama dengan 0,05 miliampere. Ditambah 0,05 sama dengan 0,55 miliampere. Jadi kita lihat dari setengah volt menjadi 12 volt setengah, 12 setengah dengan 20 kali penguatan. Outputnya mengalami 20 kali penguatan, jadi dari setengah menjadi 12 setengah. Dan polarisasinya juga berubah jadi negatif menjadi positif. Dia menaikkan tegangan dan juga merubah polarisasi positif jadi negatif atau sebaliknya, negatif menjadi positif. Nah, itulah inverting. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Apa sih perubahan positif jadi negatif atau negatif menjadi positif? Seperti ini contoh tegangannya ya. Input AC kita pasang di op-amp
inverting. Jadi sinyal tegangan outputnya tuh maksudnya yang awalnya dari 0 derajat itu fasanya akan berubah menjadi 180 derajat. Ini asalnya ini jadi kayak gini. Atau sebaliknya, kalau misalkan inputnya dari 180 derajat maka outputnya dari 0 derajat. Jadi amplitudonya juga semakin besar dan juga fasanya akan berubah ya. Kita lihat sini misalnya amplitudenya segini. Dia kenaikannya mengalami penguatan tegangan. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini yang bawah itu lebih besar ya tegangannya tuh. Rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Jadi perbedaan dengan yang tadi di sini, kalau rangkaian penjumlah itu inputnya lebih dari 1. Nah, ini lebih dari 1. Kalau kita bahas sebelumnya, inputnya hanya ada 1 input. Kalau penjumlah itu inputnya bisa lebih dari 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Otomatis ada 3 lebih dari satu sumber tegangan. Contoh di sini ada 3 sumber tegangan nih. Sebagai inputan ada V1, V2 dan V3. Perhatikan gambar rangkaian ini. Ada V1, V2 dan V3. Sebagai inputan op-amp, invertingnya dengan 3 masukan op-amp yaitu V1, V2 dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, R3 tidak sama dengan RF. Sehingga nilai resistasi ini tidak sama antara R1, R2, dan R3. Dan bagaimana menghitung rumus tegangan outputnya, yaitu V0 sama dengan minus RF per RI dikali VI ditambah minus RF per R2 dikali V2 ditambah minus RF per R3 dikali V3. Kalau misalnya ada R4, jadi tinggal ditambahin seperti rumus sebelumnya, dan maka V0-nya adalah minus V1 ditambah V2 ditambah V3. Rumusnya seperti itu. Nah, ini. Kemudian jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2, R2 sama dengan R3, R3 sama dengan R, maka V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N. Nah, ini. N ini adalah jumlah R. Jumlah R yang kalau misalnya dia ada 3, maka N-nya di sini diganti jadi 3 ya. Nah, ini yang non-inverting. Non-inverting adalah rangkaian op-amp di mana tegangan inputnya dipasangkan pada terminal masukan positif pada op-amp. Karena arus masuk terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari V0 yang melewati RF, sehingga timbul tegangan RF, yaitu VRF sama dengan IRF atau VI per RI dikalikan RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran V0, maka besar V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V0 sama dengan VRF ditambah VI, atau kita uraikan V0 sama dengan VRF ditambah VI. VI sama dengan VI per RI dikalikan RF, atau RF per RI dikali VI ditambah VI. Atau VO sama dengan RF per RI plus 1 dikali VI. Ini rumus tegangan outputnya ya.
rumus VO-nya ini. Yang non-inverting. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka hasilnya adalah V0 per VI sama dengan RF per RI plus arus pada beban atau IL. IL bisa dihitung dengan rumus V0 per RL. Jadi sekarang rangkaian penjumlah teman balik atau non-inverting adder. Jadi ini yang versi penjumlahannya, tapi yang non-inverting ya. Dan ini untuk inputnya lebih dari satu ya. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus op-amp didapatkan VI sama dengan R per 2 ditambah R2 dikali VI ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali VI. Maka tegangan outputnya adalah RF per RI. RF per RI plus 1 dikali VI yang ini ya. Nah, jadi ini tuh VI yang atas ini. Yang R2 per R1 tambah R2 itu VI-nya ini. ACL-nya adalah sama dengan V0 per VI sama aja dengan inverting. Jadi gini Pak. Jadi gini pakai konsep superposisi ya. Nah, ini rangkaian penjumlah teman balik atau non-inverting adder dengan masukan N. Bila masukan lebih dari 2 atau masukan N dengan R yang sama, semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan N-1. Maka besarnya tegangan outputnya adalah V0 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kemudian rangkaian penguat selisih ini adalah, jadi open ini selain inverting dan non-inverting itu bisa diimplementasikan juga rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, ini rumusnya adalah V0 sama dengan RF per RI plus 1 ditambah RI per R1 ditambah R1 per R1 plus R2 dikali V2 dikurang RF per RI dikali V1. Rangkaian pembanding atau komparator yaitu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input ini tidak mengalami noise atau gangguan. Jadi gambarnya seperti ini jelas ya. Jadi ini nanti kita akan membandingkan berapa tegangan input yang akan dibanding dengan suatu tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output atau VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka V0 sama dengan plus V1 dan sebaliknya. Ini udah kita bahas di materi yang kemarin. Saat noise timbul pada input, maka kaki inverting pada input menjadi VI plus VN, sehingga selisih ED-nya menjadi sama dengan 0 dikurang VI plus VN, atau negatif VIN plus VN. Dan ini gambarnya. Untuk komparator, jadi nilai dari sinyal outputnya itu nanti bergantung pada nilai ED-nya tadi ya.
Maka jika ED positif, V0-nya pasti positif Visat. Begitu juga sebaliknya, jika ED-nya negatif, maka V0-nya negatif Visat. Nah, sekarang detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis atau IZCD with hysteresis. Jadi rangkaian op-amp sebagai komparator yang untuk inverting berfungsi juga sebagai detektor dengan adanya histeresis. Di sini jadi maksudnya seperti mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Dan ini gambarnya untuk mengatasi noise yang seperti di slide sebelumnya ya. Nah, ini gambaran tadi. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Ada dua positif tegangan saturasi, ada negatif tegangan saturasi. Konsepnya mirip sama dengan yang kita bahas sebelumnya ya, zero crossing detector dan pembanding tegangan atau voltage detector. Cuma di sini ada kata histeresis tadi. Bedanya di mana? Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Jadi di sini ada untuk komparator itu ciri khasnya adalah feedback masukan plus op-amp-nya. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V0 berada pada plus tegangan saturasi dengan tegangan masukan positif sebesar R2 per R1 plus R2. Ditambah Visat ini rumusnya. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan dengan sub upper threshold atau VUT. Jadi VUT ini adalah R2 per R1 ditambah R2 ditambah tegangan saturasi. Kemudian tegangan ED yaitu VUT dikurangi VI. Ini adalah tegangan input. Jadi selama VI kurang dari VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan positif Visat. Bila tegangan naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan outputnya menjadi negatif. Karena tegangan V0 itu sama dengan negatif Visat, maka feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2. VUT ini outputnya sama dengan positif Visat dan VLT outputnya negatif Visat ya. Karena adanya batas atas dan batas bawah yaitu VUT dan VLT, maka ada namanya histeresis VH, yaitu perbedaan ambang batas dan ambang bawah. Atau rumusnya VH sama dengan VUT dikurangi VLT. Selain adanya histeresis, ada pula tegangan tengah atau center voltage. VCTR yang dirumuskan adalah VUT dikurangi VLT per 2. Jadi ini rumusnya yang telah dibahas. VUT adalah R2 per R1 plus R2 ditambah Visat, dan VLT adalah R2 per R1 plus R2 minus Visat. Nah, itu yang inverting. Ini gambarnya. Sekarang detektor tak membalik dengan histeresis atau non-inverting comparator detektor with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitar crossing. Jadi umpan baliknya itu dipasang di inputan positif dan menjadi masuk ke feedback.
Detektor tak membaliknya. Oh, jadi bagaimana menghitung upper threshold dan lower thresholdnya? Apabila R dan feedbacknya sama dengan M kali R, maka besarnya PUT adalah minus V1 dibagi M, kemudian VLT sama dengan plus V1 dibagi M. Jadi di sini ada simbol M kecil. Nah, ini. Dimana M kecil nanti mempengaruhi nilai feedbacknya. Rumus pH masih sama dengan yang invertingnya itu. VUT dikurang VLT. Kemudian VCTR-nya VUT dikurangi VLT per 2. Jadi apabila tegangan pembanding tidak 0 tapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi sehingga didapatkan persamaan. Jadi rumusnya itu VUT-nya NR per R plus NR dikali Vref ditambah R per R ditambah NR plus V1 sama dengan N per 1 plus R dikali Vref, yang VLT-nya NR plus R ditambah NR dikali Vref ditambah R per R ditambah NR dikurang V1. Hasilnya N per 1 ditambah R. Vref sama aja ya, cuma ini bedanya yang VUT ini plusnya, yang VAT ini yang minnya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak sopan, mohon dikoreksi lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.